Apapun agamanya yang membenarkan umatnya untuk melakukan kekerasan. Agama selalu mengajarkan kita kasih sayang, mengajarkan kita semua kedamaian, mengajarkan kita semua untuk saling mencintai sesama manusia. Ya, pemirsa, bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyisakan duka. Lagi-lagi bangsa kita harus berhadapan dengan aksi terorisme. Pemerintah pun meminta warga untuk tetap tenang dan tidak takut. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait virus teror kapan berakhir. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Baik, yang pertama pemirsa, pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, sejumlah aparat gabungan dari TNI dan Polri melakukan penjagaan ketat di pintu masuk Rumah Sakit Bayangkara Polri. 11 korban luka-luka telah dipindahkan ke kamar ruang perawatan, sementara 2 korban lainnya masih dirawat di ruang ICU akibat luka berat yang dialami. Sejumlah keluarga pasien dan tamu pasien lainnya yang hendak menjenguk korban dan pasien penyakit lainnya dilarang untuk masuk ke ruang rumah sakit. Aturan ini khususnya diberlakukan di lantai 2 ruang Mariam, tempat korban ledakan bom bunuh diri tengah menjalani perawatan. Dari total 20 korban luka, 11 orang masih menjalani perawatan dan 2 orang lainnya masih berada di ruang ICU karena mengalami luka parah. Sementara sisanya dirawat di rumah sakit lain seperti Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Rencananya sejumlah korban yang dirawat di rumah sakit lain akan dirujuk dan dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk memudahkan pengawasan. Di antara ketiga korban yang dibawa ke rumah sakit di Stella Maris, 2 korban merupakan security gereja yang sempat menghadang pelaku pengebom. Sementara 1 korban lainnya telah dipulangkan dan menjalani rawat jalan lantaran kondisi yang kian membaik. Keluarga dan orang tua seorang pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar mendatangi posko antemortem DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Pemeriksaan antemortem meliputi ciri-ciri medis, data gigi, serta properti dipakai pelaku, serta pengambilan sampel DNA. Seluruh pemeriksaan diperlukan untuk mencocokkan data keluarga dan orang tua dari salah satu pelaku bom bunuh diri. Hingga kini kedua jasad pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral masih berada di kamar jenazah Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Keberadaan 2 jenazah dikawal ketat polisi bersenjata lengkap. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku terkait dengan jaringan Ansarud Daulah yang pernah melakukan pengeboman di Dolo, Filipina. Kurang dari 24 jam pasca ledakan bom di Makassar, Kapolri mengungkap identitas pelaku pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bom bunuh diri tewas sebanyak 2 orang, terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satu terduga pelaku serangan bom bunuh diri berinisial L terkait dengan kelompok Jamaah Ansarud Daulah JAD yang pernah melakukan pengeboman di Jolo, Filipina. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar mengatakan ada kemiripan secara pola pikir antara pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dengan 3 bom di Surabaya tahun 2018. Pelaku memiliki kesamaan pemahaman ideologi. Menyikapi peristiwa ledakan bom di Makassar, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah kini tengah memburu jaringan pelaku bom bunuh diri. Ini menurut undang-undang tersebut adalah kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, nilai-nilai kemanusiaan dan berbagai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun.
Pasca bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah gereja di tanah air disterilisasi. Polisi melakukan sterilisasi gereja untuk meningkatkan kewaspadaan dan kenyamanan beribadah. Polisi melakukan sterilisasi di Gereja dan Santo Antonius Purbayan di Solo, Jawa Tengah. Polisi melibatkan anjing pelacak untuk mengidentifikasi sesuatu mencurigakan yang berpotensi mengganggu kenyamanan beribadah. Sterilisasi dilakukan dimulai dari halaman hingga ke area dalam gereja. Sejumlah gereja di Bogor, Jawa Barat juga disisir polisi. 2/3 kekuatan personil Polresta Bogor Kota dikerahkan ke lapangan guna mengantisipasi tingkat kerawanan. Sejumlah gereja dimonitor langsung Kapolresta Bogor Kota Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro. Antara lain Gereja Katedral, Gereja Fransiskus, dan Gereja Zebaut di Jalan Juanda. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qoimas mengutuk keras aksi pengeboman di Kompleks Gereja Katedral Makassar. Menurut Mena, kejadian pengeboman merupakan tindakan keji yang menodai ketenangan hidup bermasyarakat dan bertentangan jauh dari ajaran agama apapun. Setali tiga uang, sejumlah pemuka agama juga mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus kepada aparat kepolisian. Saya Yakut Khalil Qoimas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengutuk keras kebiadaban yang terjadi hari ini yang kita saksikan bersama di Gereja Katedral Makassar. Saya berharap kepada seluruh pemuka agama, apapun agamanya, untuk kembali menekankan kepada umatnya, kepada jamaahnya, bahwa tidak ada agama, apapun agamanya, yang membenarkan umatnya untuk melakukan kekerasan, umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan teror atas alasan apapun. Agama selalu mengajarkan kita kasih sayang, mengajarkan kita semua kedamaian. MUI juga meminta supaya masalah ini jangan dikait-kaitkan dengan agama dan atau dengan suku tertentu di negeri ini, karena hal demikian akan semakin membuat rumit dan akan semakin membuat keruhnya suasana. Terkait dengan ini, saya mengimbau seluruh umat untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya penanganan masalah ini kepada aparat terkait. Saya menyerukan seluruh umat untuk tidak takut dan resah, tetapi tetap waspada. Perbincangan mengenai teror bom di Makassar akan kami hadirkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.